semuanya sehat? Enggak, Bu. Enggak ada yang sakit? Lapar, Bu. Oh, lapar. Nanti kita makan ya. Ibu traktir ya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Apakah ada yang tidak ada pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Amin, Bu. Kemana dia? Ada kabar, Bu. Iya, Bu, ada kabar. Yang lainnya hadir ya? Hadir, Bu. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Hukum Archimedes, Bu. Ya, tentang hukum Archimedes. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bunyi hukum Archimedes, tentang rumusnya, dan bagaimana keadaan benda apabila dicelupkan ke dalam air. Siapa yang masih ingat apa bunyi hukum dari Archimedes ini? Ingat, Bu? Ya, silakan Irma. Satu benda yang dicelup, sebagian atau seluruhnya dalam keadaan zat cair mengalami gaya ke atas, Bu. Nah, yang bersamaan dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya, bagus sekali, dapat sekali jawaban Irma. Berarti diulang pelajarannya di rumah ya. Ada dong, Bu. Ya, bagus. Jadi bunyi hukum Archimedes itu yaitu adalah suatu benda apabila dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas. Selanjutnya, siapa yang masih ingat rumus Archimedes ini? Siapa yang masih ingat rumus dari hukum Archimedes ini? Sukma, silakan. Rumus dari Archimedes yaitu FA sama dengan P kali G kali C. Rumus dasarnya FA sama dengan rho kali G kali C. Baik, kita tulis dulu bunyi hukum Archimedes ini agar yang lainnya agak mengulang bisa membaca kembali. Yaitu suatu benda apabila dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, akan mengalami gaya ke atas. Nah, apa rumusnya tadi? FA sama dengan rho kali G, rho dikali G dikali H, dikali V, Bu. Nah, ulang-ulang pelajarannya di rumah ya, yang belum mengulang. Ya, Bu. Nah, kemarin kita juga sudah masuk ke bagaimana keadaan benda apabila dicelupkan ke dalam zat cair. Itu ada yang pertama tenggelam, terapung, melayang, terapung. dan ketiga terapung. Nah, yang dua ini sudah kita pelajari kemarin dan sudah dilakukan juga percobaannya. Masih ingat kan? Masih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian benda yang terapung. Baiklah, Ibu akan bertanya sama Ananda, pernahkah Ananda melihat atau melakukan membuang plastik ke dalam air? Pernah lihat, Bu? Pernah lihat ya? Pernah. Bagaimana plastik tersebut? Apakah dia tenggelam atau melayang atau terapung? Terapung. Nah,
untuk memahami bagaimana benda yang dikatakan terapung ini, Ibu akan menampilkan sebuah video, lalu Ananda amati dan Ananda simpulkan. Silakan Ananda amati videonya. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini nggak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia. Dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Gelora Bung Karno, dan beratnya sama kayak 100.000 gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudra buat pesawat-pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudra luas. Dari video yang Ananda amati tadi, siapa yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan Sukman. Dari video tersebut dilihat tuh kapal ini terapung. Kapalnya terapung. Kenapa kapalnya terapung? Kan kapal itu terbuat dari baja dan besi. Kenapa kapal yang di laut itu bisa terapung? Kapal itu terapung karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal, dan kapal tersebut memiliki rongga sehingga berat kapal yang volume air dipindahkan juga besar. Ya, bagus sekali jawaban Sukman. Jadi karena gaya angkatnya sebanding dengan beratnya, ya bagus. Untuk lebih memahami, kemarin Ibu sudah meminta Anda untuk membawa alat-alat dan bahan dari rumah. Apakah dibawa? Ada Bu. Ada. Silakan berkelompok dua orang. Ibu akan mengecek apakah lengkap semuanya. Air ada jawab? Ada Bu. Baiklah, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silakan Anda lakukan percobaan, kemudian salin hasil pengamatan, bagaimana kesimpulan yang Anda dapatkan dari percobaan yang Anda lakukan. Nah, ini ada silakan tulis nama kelompok dan nama anggota, kemudian ikuti prosedur yang ada. Ya, silakan tambahkan garamnya. Silakan aduk dulu. Nah, silakan amati apa yang terjadi dari percobaan yang Anda lakukan. Dan Ibu beri waktu sekitar 3 menit untuk menyimpulkan dari percobaan yang Anda lakukan. Nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan ke depan. Ke depan hasil kesimpulan yang didapatkan dari percobaan yang dilakukan.
terapung. Hal ini disebabkan karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda sehingga benda naik ke atas atau benda tersebut terapung. Ya, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan? Bu. Ya, ada Bu. Ya, silakan, Irma. Dari percobaan tadi yang dilakukan dapat kita simpulkan bahwa garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air, sehingga makin banyak kita memasukkan garam ke gelasnya yang berisi air, maka si telur tadi akan mengapung. Tapi kalau sedikit dia mengapung dan ya bagus sekali. Ya silakan duduk Irma. Ya penampilan dari kelompok yang tadi cukup bagus, kita beri aplaus. Baiklah, itu akan menyimpulkan dari hasil presentasi teman-teman anak-anak tadi bahwa benda dapat dikatakan terapung apabila massa zat cair lebih besar dari massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda, sehingga dapat dituliskan dengan rho zat cair lebih besar dari rho benda. Nah, baiklah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Ya, kalau sudah paham, karena waktu sudah habis, untuk minggu depan silakan Anda pelajari mulai dari hukum Archimedes sampai keadaan benda apabila diciptakan ke dalam air di rumah, dan minggu besok kita akan membahas soal-soal mengenai hukum Archimedes ini. Baiklah, mungkin hanya itu dari Ibu Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.